Yang emang gak enak gitu, bikin gak enak. Mau jadi apa? Baru lulus sekolah jualan, lu kerja ya gitu kan. Waktu pas jualan dia cilor itu, kamu sini udah bayar belum? Udah izin belum? Dagang. Depannya mau jadi apa gitu? Maksudnya bertahan nggak ini? Cuma baik lagi. Oh iyalah, tenang. Ada Gusti Allah. Ya kalau kita yang ngatur kadang acak-acakan gitu tuh. Makanya ya udahlah, serahin aja. Ikhtiarnya yang penting ditekuni, dijalanin. Insya Allah lah pasti ada jalannya. Saya Dezhar, asal Serang, ya Kebaharan Masjid Al-Manar, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ya wira usaha untuk saat ini. Perjalanan awal mulai dari bawah itu DS, pertamanya telur gulung. Nah dari telur gulung ke rujak itu kita masih sistem antar bola atau disebut delivery ya. Kalau waktu pas telur gulung tuh udah punya stand, cuma itu awal itu ya yang enggak jualannya. Jadi kadang buka, kadang enggak. Nah beralih ke rujak. Setelah rujak, tahu gejrot terus ke minuman kedai kopi sekarang. Modal awal itu PT sama kawan 50-50 untuk buka usaha kan. Nah dari situ, dari omset itu kita kumpulin profit, kumpulin lagi, berpindah dari yang tadinya delivery ke meja yang cuma ada payungnya, yang rujak ulek itu. Awalnya sih yang waktu pas cilor itu kita nggak nyewa karena masih tetangga itu lahannya. Makanya yang awal modal itu cepet itu 100.000 ya, bukan 100 juta, 100.000, 50 sama temen PT, terus lambat laun dari situ duitnya diputer buat buka lapak. Nah dari lapak itu yang stand tadi pakai meja ke tahu gejrot tuh ada minumnya segala. Dari situ kayak angkringan lah, warkop gitu. Nah sampai saat ini pegangan subuh jadinya. Awalnya sendiri, terus pas jualan cilor tuh ya, telur gulung. Nah ngajak juga temen si Ompong, tuh ya Ompong ya, sama si Gondes. Tapi udah gondrong sekarang. Iya. Jadi 3an tuh dari pas merintis awal DS itu. Kita kolaborasi, ada yang bagian minuman, makanan sama cemilannya. Jadi awal merintis tuh pas di Lopang itu dari rujak, tahu gejrot sampai kedai kopi. Tadinya nggak paham kopi juga, karena bagian si Gondes, si Rizky, karena dia kan pernah kerja di bar juga. Makanya ya udah, collab aja sekalian, saya yang bagian minumannya. Terus pindah ke sini. Nah sini dengan konsep yang ya warkop naik kelas lah, kedai kopi gitu. Bilang malu malu karena masih muda ya, jualan mau jadi apa gitu kan. Ada segelintir omong-omongan yang bikin pesimis. Terus apalagi jualan di pinggir jalan, cowok ngulek tahu gejrot, yang emang harus cewek gitu kan. Jadi modelnya percaya diri aja gitu, percaya diri bahwasanya selama kita nggak ngerugiin orang lain ya udah, hantem aja mang, sikat. Terus lagi yang bikin PD-nya ya udah sih, apa yang kita tanam bakalan kita tuai nanti gitu. Iya emang dari
Pas sekolah lagi jualan nih, cuma muter ke kelas, nawarin, sama aja sebenarnya mahal, tapi kan lumayan gitu buat jajan. Nah dari situ emang udah kebentuk gitu karakternya, ditambah basic orang tua kayak jualan gitu, makanya nurun ke anaknya nih kayak gitu. Kalau belajar sih belum, ya ilmu waton aja sih kata orang mah, ilmu alam gitu. Cuma karena emang udah basicnya udah ditekunin, dijalanin sampai saat ini kayak gitu. Berwirausaha sebaik mungkin dan hasilnya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, kayak bisa buka lowongan pekerjaan, terus dari hasil jualan itu bisa ngebantu orang, kayak buat ya kayak ngasih makan gitu, berbagi nasi kayak gitu. Jadi bukan buat memperkaya diri sendiri doang, tujuannya emang buat bermanfaat lah, lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi harus berwirausaha. Wirausaha itu kan sebenarnya orang yang berusaha, yang sedang berusaha untuk dunia bisnisnya. Dulu sempet kayak down ya, bisa dibilang kayak waduh, modal ngebalik, nombokin iya, terus lagi ya amburadul ada acak-acaknya, belum ditambah lagi omong-omongan yang emang gak enak gitu, bikin gak enak. Mau jadi apa? Baru lulus sekolah jualan, lu kerja kayak gitu kan. Jadi cara ngebalikinya balik lagi, oh iya, saya harus ada target gitu, dimana omongan-omongan itu jadiin motivasi buat diri kita sendiri. Jadi lebih ke trigger, oh bahwasanya saya bisa loh gitu, bahwasanya pedagang tuh nggak bisa dianggap remeh. Kayak yang di pasar rawit jualan cabai sebenarnya bedanya nggak pakai seragam doang. Kalau di adu omset loh, luar biasa kayak gitu istilahnya. Iya. Jadi pernah di titik pesimis dimana udahlah nggak mau jualan lagi, mau kerja aja kayak gitu loh. Nggak bisa cuma berdiam diri terus tanpa action. Jadi omongan-omongan yang buat udah bikin patah semangat tuh, balik lagi mindsetnya, oh gue harus bisa, harus termotivasi gitu, lebih ke trigger bahwasanya bisa gitu. Dagangan serang tuh dibuat, awal konsepnya tuh namanya sendiri kan dagangan serang. Nah macem-macem di dalamnya itu menunya, makanya dari rujak, tahu gejrot segala ada, kayak telur gulung, terus sampai sekarang kan kedai, jadi lebih jatuhnya food and beverage kan, makanya dikasih namanya dagangan serang. Isinya random, bukan cuma kopi, tahu gejrot, pokoknya semua menu lah gitu tuh, unik. Kayak makanan tradisional juga ada, kayak peda bakar sampai sekarang diadain. Makanya itu nama filosofinya dagangan serang itu, menunya macem-macem, nggak khusus di kopi ya kan. Waktu pas jualan dia Cilor itu, kamu sini udah bayar belum? Udah izin belum? Dagang aja. Dalam hati, ya udah sih, buminya juga bukan punya kamu gitu tuh, ngegergetin amat ya. Iya, padahal udah izin, cuma bahasa dianya ya saudaranya gitu yang bikin dagang seenaknya, main aja, nggak bilang kayak gitu. Jadi sakit hati amat gitu tuh, mentang-mentang saya nggak bayar gitu tuh. Di situ sih emang yang bikin sedihnya mah. Terus sama satu lagi, pas awal jualan itu telur gulung gagal terus. Dimasukin telurnya baru-baru kegulung, gimana jadi telur dadar, disaring, encer, jadi bubur telurnya. Situ tuh cepet nyerah tuh. Itu yang paling momen yang bikin nggak lupa. Baru-baru kegulung ya jadi encer, jadi udah nggak mau jualan, pusing amat gitu tuh. Sampai keringet dingin sih itu, parah. Iya jadi encer bener-bener. Baliknya kalian mau
optimis banget buat melanjutin ini. Apa entah bisa ngeliat perjuangan orang tua atau lihat apa atau punya inspirator apa gitu, influence yang influence Kang Ade. Ya, yang bikin sampai sekarang bertahan gitu ya. Karena gini, kalau saya berpikirnya, kita kerja kan, ujung-ujungnya pensiun, ya kan, pensiun, terus pasti nggak jauh buka usaha, buka usaha. Nah kalau saya mindsetnya, ya udah dari pas muda aja gitu usaha, jadi pas tua tinggal ya nikmatin lah istilahnya. Makanya emang bener digempur pas masa-masa muda saya ini kayak gini. Kan kalau orang-orang yang bener kayak budak korporat yang kerja kan, dia habis pensiun pasti buka usaha, cuma belum ada basic. Makanya kalau saya ya udah dari muda digempur sampai pasti nanti juga ada titik temunya kalau orang usaha itu. Cuma emang prosesnya beda gitu prosesnya. Dia juga nggak menyalahkan mau dia usaha mau dia pekerja kayak gitu kan, nggak ada yang salah. Yang salah tuh yang rebahan aja di rumah. Nah, ada ketakutan nggak kalau misalnya apa yang sedang dikerjakan ini nggak bakal bertahan lama? Karena kan orang banyak tuh yang usaha bertahan lama kan ya. Banyak di mana banyak. Sering juga ditemuin gitu kan. Buka usaha kedai atau apa itu nggak bertahan lama. Nah, ada ketakutan nggak? Iya, manusiawi itu. Jadi fitrahnya emang ada kayak overthinking lah ya, berpikir berlebih. Waduh, depannya mau jadi apa gitu. Maksudnya bertahan enggak ini. Cuma baik lagi, oh iyalah, tenang, ada Gusti Allah. Ya kalau kita yang ngatur kadang acak-acakan gitu tuh. Makanya ya udahlah, serahin aja. Ikhtiarnya yang penting ditekuni, dijalanin. Insya Allah lah pasti ada jalannya. Kalau misalkan ketakutan pasti ada. Kedepannya, oh iya bakal lanjut enggak, bertahan enggak gitu. Karena yang sulit itu mempertahankan yang sulit. Ada yang bilang dagang tuh yang menang yang sabar katanya. Usaha itu yang menang yang sabar. Sabar, tapi harus diiringi usaha juga, jangan sabar doang. Sabar mules. Tiga nyampe sama. Jadi pernah gini emang waktu pas jualan rujak kan, itu kan ongkir si kelasnya ya, sama si opa ompong ngirim ke Kolantaka dari rumah itu ke Baharan tuh Kolantaka. Ongkirnya si kelasnya bener. Kolantaka tahu nggak? Lumayan kan jauh ya. Barang pas di sana ngordernya satu doang, masih ingat aja. Satu picu 10.000. Ongkirnya si kelasnya ya, iya katanya. Iya, nggak apa-apa si kelasnya. Bener tuh diterima. Tek. Ya ini bayar 10.000 sampai ongkirnya. Nggak dilihat aja. Pas di jalan, Pak buka berapa Pak? Berapa ya tebakan ya, paling 10.000 lah Kolantaka. Kalau nggak 20.000. Oh bener-bener ikhlas. 2.000. 2.000. Di situ sepanjang jalan ketawa aja sambil berpikir, tenang aja Pak, nggak apa-apa. Ntar jadi 2.000. Insya Allah jadi 2 juta lah per hari, kayak gitu. Jadi berpikirnya ya yang baik aja, alhamdulillahnya gitu. Kadang kalau ide nggak ada action tuh samanya bohong, kata Bob Sadino juga. Jadi lebih kebanyakan ide tapi nggak ada action, ya buat apa? Jadi ya udah jalan aja dulu, nanti konsepnya mengikuti kayak gitu. Kalau kita cuma ngandelin konsep sampai CF nanti nggak ada perjalanan, nggak ada pergerakan. Jadi prinsipnya udah jalan dulu sambil
nyari gitu kan konsepnya seperti apa, insya Allah nanti juga bakal ketemu. Oh iya, konsepnya kayak gini, udah jalan kan enak tuh, tinggal dituangin, tinggal dilaksanain kayak gitu konsep usahanya. Tapi bener juga sih Bob Sadino tuh, ada yang berpikir yang melenceng tapi emang bener. Iya. Tahun pertama yang telur gulung, lanjut ke 2 tahunnya ke rujak ke tahu gejrot lagi, tahu gejrot angkringan ruko sampai sekarang, karena kita berjuangnya sendiri tanpa donatur orang tua. Iya, jadi berprogresnya tuh tahap demi tahap gitu. Kalau misalkan yang langsung donatur orang tua kan jebret langsung aja sponsor, langsung gede aja punya kedai gitu, tahu-tahu tutup karena nggak tahu itunya alurnya kayak gimana dia, karena dia cuma punya dana tapi nggak punya ide, punya konsep. Ya, jadi harapannya itu buka cabang di mana-mana, buka cabang. Ya, jadi ambisi terbesarnya itu lebih bermanfaat, lebih banyak orang, terutama membuka lapangan pekerjaan. Karena jujur di WA DM itu banyak nanyain loker. Iya, banyak nanyain loker, jadi kayak ya Allah pengen buka cuma emang potensinya baru segini gitu tuh. Jadi harapan kedepannya ya semakin manfaatnya semakin lebar, semakin luas, makin banyak DS lainnya juga gitu tentunya. Karena kalau misalkan banyak DS lain berarti makin banyak lapangan pekerjaan kan, dan di situ bisa mengurangi ya sedikit angka pengangguran, kriminal kayak gitu. Jangan takut berusaha, karena kalau takut ya nggak usah usaha nantinya. Biasanya bukan takut sih ya. Apa tuh? Malu, kegedean gengsi. Jujur emang ya pasti ada malu, gengsi. Tapi kalau gengsi terus melaper ya, nggak ada yang ngasih dayut nantinya. Makanya lawan gengsinya. Kalau kegedean gengsi nggak ada kemajuan. Terus kalau udah gengsi biasanya larinya ke iya, jadi ya udah malu aja gitu di bawahnya. Malu-malu. Ternyata malu-maluin. Insecure ya, insecure. Jadi nggak percaya diri. Padahal di dalam dirinya tuh ada potensi kan. Entah itu bakat dia yang terpendam apa gitu. Karena kegedean gengsi aja. Gitu. Pribadi sendiri sih ya. Karena banyak pengusaha-pengusaha juga yang emang dia nggak lulus sekolah. Ada yang nggak lulus malah nggak sekolah gitu. Cuma dia berani ngambil resiko, berani ngambil peluang, jadi nekat gitu. Jadi pendidikannya istilahnya sekarang cuma bahwasanya kita tuh pernah sekolah aja gitu. Tapi kalau misalkan di prakteknya belum tentu, makanya jangan takut lah, patahin tuh statement yang kayak gitu tuh. Bahwasanya kita juga bisa loh gitu. Apalagi yang berpendidikan harus lebih bisa seharusnya. Kayak gitu. Jadi salah satu tokoh ya tentunya di Muslim, yaitu udah pada tahu lah Abdul Rahman bin Auf, saudagar yang kaya raya gitu. Nah, jadi di situ yang bikin saya termotivasi buat sosok beliau yang emang luar biasa. Jadi lebih semangat lagi gitu tuh. Kayak Abdurrahman bin Auf, sosok saudagar, pedagang yang kaya raya yang bisa bermanfaat, yang bisa ahli sedekah tentunya, bisa bermanfaat banyak orang. Itu sih emang yang bikin lebih ke trigger tuh. Iya. Mencontoh kayak beliau gitu. Selain di usaha juga kan kita ada komunitas sosial gitu ya, sosial kemanusiaan agama, di mana itu saling berkesinambungan tuh antara ya usaha sama sosialnya dapet.
di usaha kita buat nyari rezeki, di senabung itu buat ladang pahala. Jadi saling berkecimpung. Dan cara ngebagi waktunya biasanya sih saya bikin jadwal gitu. Kayak di agenda kalender bahwasanya ini ada kegiatan ini. Jadi yang di sini saling backup, alhamdulillahnya saling support. Kalau misalkan ada kegiatan, ya udah yang di sini ada yang nge-backup. Terus lagi di senabung ini kan emang kita bergerak di sosial, kemanusiaan dan agama. Di situ kita bisa ngerasain kayak berbagi nasi gitu kan. Lebih ke banyak bersyukurnya. Jadi cara mudah bersyukur itu melihat yang ada di bawah kita, Mang. Oh iya ya, ternyata pada saat saya sepi misalkan jualannya, oh di pinggiran ada yang lebih parah gitu tuh jualannya. Jadi ya harus bersyukur. Maksudnya di sini juga masih ada orang itu daripada itu parah nggak ada pisan kayak gitu. Makanya saling berkesinambungan. Terus karena kita nggak tahu semakin banyak yang dilempar nih batu nih, pasti bakal ada yang berhasil gitu. Pokoknya patahin mindset yang takut gengsi apalagi. Jadi anak muda itu harus punya mindset yang jernih lah, terus berpikir yang positif, dan juga kalau usaha itu jangan pernah berpikir negatif, karena Allah tuh bagaimana prasangka hambanya kayak gitu. Pokoknya tetap semangat, harus ada omongan-omongan yang terbayarkan. Dan juga jangan memperkaya diri sendiri. Kalau usaha semakin banyak kita ngasih orang, itu balasannya yang bakal balik lagi sama diri kita sendiri. Oke, thank you banyak.